Hai, Nice to see you again. Eh, Oke. Gimana kabarmu, Devan? baik. Baik. Oh ya, gimana sebelum mulai? Gimana kondisi di sana? Hujan? Enggak, panas. Oh, iya sih. Hari beberapa hari ini panas sih. Di sana juga sama. Soalnya kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di daerah Jakarta sama di daerah Papua itu hujan. Wah, beda banget sama kita. Oke. Ya udah, gimana seminggu ini? Menyenangkan? Ya, Oh, there's something interesting? enggak ada. Loh, kamu ya katanya menyenangkan, kok nggak ada? Biasa aja. Kayak, Oh, berarti, biasa aja. oh biasa aja. Berarti Hmm. ini setiap hari menyenangkan. Hmm. Oh, keren, 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 keren. Ya, oke. Ya udah. Kalau gitu, udah makan, Devan? Udah. Kalau gitu aku punya tebak-tebakan buat kamu. I have some riddle for you. Gitu. Nah, riddle-nya itu ini. Apa yang selalu turun tapi nggak pernah naik? Enggak tahu. Coba dulu. Tebak dulu. Enggak tahu. Nggak tahu? Yakin? Enggak tahu. Iya. Oke. Jawabannya. Oh, ini. Clue satu lagi deh. Clue satu lagi. Nah, Benda ini itu... hmm, benda ini itu kayak dingin. kayak apa? Dia kalau misalnya benda ini ada, berarti dingin cuacanya. Enggak tahu. Basah. Dingin, basah. Kalau dia ada itu dingin berarti dan basah. Gitu. Dan mengeluarkan bau Hmm. tertentu yang enak banget. Hmm. Hujan. Yes. Easy. Ini sebenarnya kebalikan sama yang ini sih. Kayak apa yang selalu turun tapi nggak pernah naik itu ada. Atau apa yang selalu naik tapi nggak pernah turun. Itu juga ada. Gitu. Mantap. Oke. Kalau kebalikannya kamu tahu jawabannya apa? Tahu, tapi nggak tahu nih benar atau salah. Coba aja. Balon. Apa? Balon. Balon. eh Kalau balon helium bisa, bisa. Mhm. Tapi dia masih bisa turun. Bukan. Nggak tahu kan? Itu berkaitan sama ini. Aku punya ini, kamu juga punya ini. Seluruh orang yang ada di dunia itu punya ini. Nggak tahu. Happy birthday to you. Oh, umur. Yes. Itu dia. Jadi kalau misalnya nanti ditanyain itu jawabannya. Gitu. Hmm. Oke. Ya udah. Kalau gitu, kamu ada pertanyaan? Dari dulu dulu yang Nggak menurut ada. kamu susah? Nggak ada. Ada. Oke, ya udah. Kalau gitu kita mulai dulu ya. Hari ini kita bikin fungsi. Hmm. Gitu. Kamu masih ingat fungsi yang kamu sering banget pakai? Nggak tahu. Fungsi. Fungsi apa yang dipakai untuk mencetak? Print. Itu fungsi. Apalagi, apalagi selain print. Input. If. Else.
Good job, bener. Input if else, terus ada lagi while for banyak. Wih, kamu hafal, mantap. Oke, nah hari ini kita bakal bikin fungsi kita sendiri, gitu. Jadi nanti kalau misalnya orang lain mau pakai fungsi kamu, fungsi itu berarti sesuatu yang bisa bikin tujuan gitu ya. Nah, kalau misalnya kamu pakai, orang lain pengen pakai fungsi kamu. Nah, mereka tinggal panggil aja fungsinya. Kayak print, kayak input, kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Kita bakal bikin itu. Gitu. Nah, biasanya fungsi-fungsi yang custom ini, itu fungsinya untuk, kayak tujuannya itu untuk mempersingkat aja sih. Sama kayak ketika kamu pengen, misalkan pengen ngambil kode orang lain nih, nggak pakai aja, itu boleh, seperti itu. Oke? Oke. Oke, ya udah, itu dulu sih. Dari sini, paham? Wow. Oke, sip. Nah, itu dia. Terus contohnya dulu ya. Ini yang fungsi yang kamu tadi sebutkan. Print, input, int, learn. Masih ingat learn nggak? Enggak. Learn. Learn itu singkatan dari length. Length itu adalah dari long. Apa itu? Lama. Hmm, long. Enggak tahu. Long itu panjang. Gitu. Long itu panjang. Kalau lontong itu nasi. Gitu. Oke. Ya udah, itu dulu. Sorry, emang aja saya. Oke. Nah, itu dulu. Terus, gimana sih caranya kita bikin bikin fungsi kita sendiri? Gitu. Oke, sebentar. Fungsi kita sendiri. Caranya kita pakai operator def. Def ya. Def itu ya Hmm. sama kayak fungsi sih. Fungsi, tapi fungsinya def, ini sama-sama fungsi ya. Fungsinya def itu Hmm. adalah untuk membuat sesuatu fungsi sendiri. Fungsi custom yang kita bisa custom gitu. Oke? Ya. Contoh, kita mau bikin apa ya? Kita mau bikin, oh, di sekolah. Biasanya buku tulis kamu pakai apa? Binder atau pakai buku biasa? Buku biasa. Buku biasa, dikasih nama. Hmm. Oke, kita bikin ini ya, kasih nama, label, dan seterusnya. Kayak labelnya gitu ya. Berarti Hmm. kita bikin label buku Devon. Kita bikin fungsi ini. Gitu. Hmm. Nah, apa aja sih label buku, apa label isinya kamu di depannya itu? Nama Print nama. Terus, kelas. kelas, the job. Apalagi? Mata pelajaran. Yes. Mata pelajaran. Oke, sip. Mantap. Nah, ini kita udah selesai nih. Udah gini aja. Itu bikin fungsi yang pertama. Yaitu fungsi label buku Devon. Terus caranya buat manggil gimana? Caranya cukup manggil itu gini aja. Kita panggil namanya. Nama fungsinya apa? Label buku Devon. Ya kan? Yes. Tanda kurung jangan lupa. Gitu. Ketika di run, nanti hasilnya kayak gini, muncul. Terus misalkan kamu pengen ngetik banyak gitu ya, gini. Berarti nanti dia ngeprintnya 4 kali. Satu,
dua, tiga, empat. Hmm. Oke? Oke. Oke. Itu yang pertama. Dari sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nah, terus kalau misalnya nanti, itu kan buku pelajaran kamu banyak nih. Ada Hmm. yang, apa ya, buku apa? Saya tiba-tiba lupa pelajaran. Contoh, matematika. Terus apa lagi? PPKN. PPKN. Oke, matematika PPKN. Misalkan dua itu. Nah, berarti kita bisa membuat ini namanya di custom. Misalkan koma ya. Nama titik dua Devon. Sama ya. Ini. Hmm. Terus kelasnya, kelas berapa ya? Kamu kelas berapa? Kelas 9. Kelas 8. Oh, kelas 8. Maaf. Kelas 8. Oke, terus nanti di sini kita bisa tulis aja PPKN gitu. Berarti pelajaran ya. Pelajaran di sini juga pelajaran. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini nanti kalau misalnya kita pengen mengganti pelajaran ini dengan PPKN, pengen matematika, itu tinggal tinggal di tinggal dimasukkan di sini. Matematika. Di sini PPKN. Tuh. Nanti secara otomatis dia akan berubah gitu. Oke? Misalkan di sini pengen ganti lagi sejarah. Ah, kamu ada sejarah nggak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, sebentar. Apa dong? IPA, IPA, IPA. Gitu. Berarti di sini juga IPA. Hmm. Tuh, oke? Oke. Oke, dari sini ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Oke, itu dulu. Yuk kita coba. Let's go. Oh ya, Devin saya izin telepon sebentar ya. Ya. Terima kasih. Tetap saya awasi kok. Kamu coba aja dulu, oke? Ya. Di situ yang jawaban yang benar ada dua. Kamu bisa Hmm. cari dulu. Bingung? Hmm. Ada dua aja. Oke, kalau yang ini ya, lihat posisi setelah devnya itu tidak maju. Harus maju dulu, biar benar. Hmm. Oke, mantap. Lagi-lagi. Ini benar kok. Mantap.
Good job. Hmm? Salah. Aduh, ini bisa lah 200. 200. Nggak sampai 200. Gak sampai. Kenapa? Kamu apa? Pakai 10 jari nggak? Enggak, 2 jari. Sama kayak gitu. Oh, bukan 4 jari ya? Kalau biasanya kan main Valorant atas WASD. Oh, itu kalau main game aja, itu gampang. Kalau ini agak susah ngetik. Ya masih belum terbiasa. Belum terlalu biasa. Nanti lama-lama Hmm, terbiasa, tenang aja. Oke, sip. Nah, modify the program. Kamu run dulu, ini ada error. Nah, pet input. Nah, setelah nama kita harus tambahkan tanda kurung. kecil. Oke, apa lagi? Run lagi, run lagi. Nah, ini juga harus tambah yes. Apa tuh? Kalau nggak dikasih kurung nanti bukan fungsi. Oke, bad input. Masih bad input ya. Nah, ini karena ini ada spasinya ada sama yang bawah nggak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ternyata. Ini ternyata di atasnya ini ada for kan? Nah, kalau di atasnya ada for, di bawahnya pasti ada maju dikit. Tap, good job. Oke, run lagi. Bad input. Kenapa ya? Oh, coba nggak ada spasinya. Di sini juga nggak ada spasinya. Print label, bad input. Oke, tunggu sebentar. For I in range amount. Tuh, ini bener kok. Sebentar ya. Bad input. For I in range. Hmm, Itu sudah satu tab ya? Sudah. Harusnya nggak apa-apa. Dan unscalable. Hmm? Oh, bener kok. Sebentar. Coba refresh dulu. Eh, coba run lagi. Ini bad input. Oh, titik duanya. Kalau yang bawah nggak perlu titik dua. Sip. Good job. Ini maksudnya apa? Number of t-shirt. Itu jumlah kaosnya. Kamu mau berapa? Itu kan ceritanya Oh, kita lagi bikin label untuk kaos. Kaos yang ada tulisannya itu di depan. Gitu. hmm. Kamu tulis berapa? Nah, sip. Jadi nanti seiring waktunya dia akan berubah sesuai permintaan. Makanya di sini kita pakai for I in range amount. Amount itu jumlahnya yang kita minta tadi.
Oke, sip. Nah, kalau yang ini kan sama kayak tadi, tapi kita devnya udah jadi, devnya udah jadi, tinggal inputnya, gitu. Nah, di awal kita nanya berapa? Nanya apa sama apa? Nama. Sama? Nggak tahu ini apa. Baca aja. Course. Oh, Course itu ini. eh nah, course itu kelas, gitu. Seberapa banyak sih kelas kamu itu course. hmm. Nah, nama sama kelas. Berarti kita nanyanya berapa kali inputnya? Kembali. Dua, Yes. dua. Oke, kita bikin. Berarti bikin variabel dulu. Di bawahnya def, di situ yes. Gimana caranya? Nama variabelnya dulu, kayak dulu yang biasanya kita input. Nah, lupa. Oh, Itu. ente ente ya. Iya, bukan yang input karena ini bukan angka ya. Berarti cukup input aja. Good job. Input dalam kurung, tanda petik. Di soal, dia nanyanya gimana? Oke, name titik dua. Oke, enter. Nih, input lagi. Course titik dua. Course. Oke, sip. Nah, sebelum input, kita harus bikin variabel. Variabel atau nama dari datanya. Nah, karena yang input name itu nama datanya adalah nama, isinya itu nama, berarti kita cukup nama sama dengan input name. Sebelum input name, kita kasih variabel nama. Di sini, di sebelum input, di kirinya input. Nama sama dengan. Oke, sip. Terus yang course itu juga sama. Kamu mau kasih nama apa? Boleh. Sip. Oke, nama sama kelas. Oke, sip. Selesai. Terus kalau udah, kita panggil fungsinya. Fungsinya namanya apa? Student. Nggak tahu. Ini, di sini. Student in good job. Dalam kurung. Nah, ini nilainya harus kita masukin, yaitu nama, koma, kelas. Yes, good job. Kita ganti nilainya. Sudah, selesai. Titik duanya nggak perlu ya, di bawah. Oke, sip. Good job. Nah, yang ini gimana? Ini mirip sama yang saya tadi. Pertama, kamu bikin fungsinya dulu. Berarti def, pasti, bebas, label, atau kalau nggak label, apa yang namanya? Stiker, atau apa ya? Label aja deh, label aja. Label dalam kurung, kosong aja. Oke, sip. Saya itu titik dua. Enter.
Nah, di sini kita pakai print. Print apa? Tanda petik ini. Tiga ini. Berarti nanti ada tiga print ya. Pertama, print golden feather. Hmm. Sip. Kemudian yang kedua, print name dan school. Sip, good job. Titik duanya, jangan lupa. Titik dua dan ininya jangan lupa. Ini juga sebelum golden feather sama setelahnya ada garisnya ya. Ya, oke. Oke, sip. Good job. Titik dua underscore-nya? Underscore-nya nggak ikut? Name-nya underscore-nya ada 4 setelah titik dua. Apa itu? Hmm? Apa itu? Underscore itu ini. Sebelah kanannya nol itu kan ada garis hubung. Kamu tekan shift garis hubung. Nanti ada underscore. Underscore itu garis yang di bawah. Shift garis. Shift plus garis. Ini ya, Yes, itu dia. Tapi di dalamnya tanda petik 4 kali. mana? Di name-nya setelah name. Oh, 2, 3, 4. Oke. School-nya juga sama. 4 kali. Harus 4. Oke, sip. Good job. Nah, selesai deh. Ini label. Gitu. Label. Ini fungsi yang udah. Good job. Dari sini bingung? Nggak terlalu. Loh, kamu bingung apa enggak? Yang ini, bikin fungsinya aja. Kayaknya enggak. Enggak. Oke. Kalau enggak, kita bikin yang ini. Ini fungsinya buat print labelnya. Karena sama kayak tadi, kita minta dulu number of student. Kalau tadi number of t-shirt, di sini number of student. Student itu siswa. T-shirt itu Hmm. kaos. Gitu. Pakai amount sama dengan amount itu jumlah. Oke, sip. Terus bawahnya kita pakai for I in range. Amount. Yes. Titik dua. Baru kita panggil fungsinya. Namanya fungsinya adalah label. Tanda kurung. Kemudian kita print. Kalau udah selesai printnya semuanya, kita bikin labelnya semuanya, nanti kita print dan texture page. Page. Oke,
Pede. Saya kurang tahu spellingnya. Eh, Oh, boleh ya. Kamu sebenarnya boleh kok masukin 100 itu boleh. Cuman kalau kamu sayang laptop kamu, aku sarankan jangan. 50 deh. ya. Coba kita. Ya, nggak bisa. Bisa, Wih, bisa, tapi nge-lag. lah, iya. Dan lagi. Gitu. Ya memang itu sih. Ya. Oh, 100 masih bisa lah. Cuma bisa. Tapi saat kayaknya atasnya itu saya kurang tahu ya maksimalnya berapa tapi ya gitu. Oke, dari sini dimutahin dulu. nggak ada. Nggak ada. Oke, easy. Oh, jangan lupa checklist Sedang. dulu. Tergantung. Oh, kalau belum bisa berarti ada yang typo. Oke. Nah, kita coba cek di sini di soal, bukan soal ini dulu. Oh, setelah titik dua ada spasinya ya. Hmm. Yes. Sudah. Itu agak lama ya. Lama. Agak lama lah ya. Hmm. Tunggu aja. Itu seberapa lama itu? 999. Berarti hampir 1000. Itu belum kah? Belum. Eh. Hmm. Yeay. Berapa menit tadi? Nggak tahu. 1 menit Pertemuan. kah? Hmm. Ya, lumayan lama. Oke. Nih saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu, nanti bisa dikerjakan itu. Oke, gimana menurutmu? Bikin pusing nggak? Nggak terlalu. Nggak Sedang. terlalu. Oh, oke siap kalau gitu. Nah, itu tadi namanya fungsi. Tadi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya. Nah, sebenarnya, sebenarnya ya, fungsi itu ada dua. Fungsi yang kita buat tadi ada dua tipe. Pertama, itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Dan yang kedua, itu fungsi yang mengembalikan nilai. Kayak gitu. Oke, bedanya di mana? Bedanya
itu ada pada, misalkan kita contoh ya, kita kayak yang ini tadi. Nah, kita kan di sini pakai print ya, kita pakai print. Nah, ini contoh dari fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kenapa? Karena nilai dari pelajaran yang kita masukkan di sini, kita pelajaran ini, itu tidak bisa kita pakai lagi buat fungsi yang lain. Gitu. Itu fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Kalau fungsi yang membalikan nilai, itu nilai pelajaran ini bisa kita pakai ke fungsi yang lain. Seperti itu. Oke. Contoh lagi ya, misalkan di sini, ini adalah kode untuk ngehitung rata-rata. Ngehitung rata-rata nilainya. Jadi di awal kita dikasih nama, minta nama ya, berarti misalkan Manda. Oh, sebentar. Average. Unscale. Nah, di sini kita kasih nama Manda, terus grade-nya, nilai saya berapa ya? Tiga, empat, tiga, tiga, lima, dan off gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu rata-ratanya berapa? Empat. Ya kan, rata-ratanya empat gitu. Nah, apakah rata-rata yang ini bisa kita panggil lagi? Kita panggil lagi, misalkan di sini kita pakai uh, average, kita dari rata-rata kita bikin jadi label lah ya. Berarti kita bikin fungsi lagi, berarti print, jangan print, label dalam kurung. Misalkan gini. Terus di sini kita masukkan average atau rata-rata, sama kayak atas, gitu. Berarti tinggal print, harusnya bisa, karena fungsi itu bisa dipanggil ke satu sama lain. Seperti itu. Tapi di sini nggak bisa. Kenapa? Karena average-nya ini tidak dikembalikan. Dia langsung kayak dihitung aja. Gitu. Langsung kelihatan hasilnya. Seperti itu. Oke? Jadi, Oke, jadi seperti itu sih. Dari sini pusing? masih agak bingung. Oke. Oh, contoh gini deh. Eh, ini contohnya cukup rumit ya. Oke, saya kasih contoh yang simple. Itu misalkan ini deh. Yang tadi printable. Nah, misalkan ini pelajaran ya. Terus, nah, terus kita bikin def lagi. Misalkan, ini kan label. Apa ya? Selain label bisa dipakai apa ya pelajarannya? Jadwal ya, misalkan. Def jadwal dalam kurung pelajaran. Ini. Nah, di sini kita bisa print, harusnya bisa ya, karena Hmm. bisa kita masukin pelajaran ini dari labelnya ini. Atau bisa ditulis juga kayak gini. Misalkan kita panggil fungsinya label buku Devan, pelajaran, ya, seperti ini. Jadi nanti ketika di akhir, itu kita tinggal panggil jadwal dalam kurung PPKN, itu harusnya bisa. Seperti itu. Nah, kayak gini. Dia bisa kan? Nah, tapi kalau misalnya kita bikin pelajaran adalah kayak, hmm, ke matematika sih. Nah, saya bingung sedikit.
atau kita ini ya. Dari sini kamu nggak? Maksudnya agak paham nggak? Ya Nggak ya? lumayan lah. Lumayan. Oke, nggak. Soalnya saya sedikit bingung jadinya. Maaf ya. Contoh kita ini dulu deh. Ini ya. Ini kan ada get result nih. Get result. Ini ada soal kita bandingin nilai. Nilai ya. Jadi kalau misalnya kamu nilainya segini sampai segini, 50 sampai 100 misalkan. Kamu masuk ke grade 3. Terus nilainya 100 sampai 200, kamu masuk grade 2. Lebih dari 200, kamu masuk ke grade 1. Gitu. Ini fungsinya if sama elif. Masih ingat if sama elif kan? Agak lupa. Oke, ini yang bandingin. Bandingin dulu. Waktu kalau kamu lapar, kamu bakal makan. Kayak gitu. Hmm. Nah, Hmm. di sini hasilnya kan bergantung dari skornya. Tapi sayangnya, skornya itu kita nggak tahu berapa gitu. Jadi kalau pakai print, sebenarnya bisa aja sih pakai print di sini ya. Print grade 3 certificate itu bisa aja. Tapi lebih baik kita pakai return. Return itu sama kayak print sebenarnya. Return itu sama kayak print, tapi bedanya return ini nanti bisa kita pakai buat ini, buat result, buat kayak dibandingkan lagi nanti, kayak gitu. Atau bisa dipakai buat eh, dipanggil di fungsi selanjutnya. Itu juga bisa, seperti itu. Pusing? Sedang lah. Enggak. Ini Sedang. memang memang cukup ini cuma cukup membingungkan sih sejujurnya. Hmm. Ya, tapi kayak konsepnya kalau print itu kayak di print aja nih, udah dikeluarin gitu. Tapi kalau return, nih, jadi kita membuat sebuah nilai. Nah, nilai ini tinggal kita pakai lagi nanti. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung coba aja. Let's go. Nah, nomor 2. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu, ini dia. Choose what the program print. Nah, ini ada labelnya, dia return label. Berarti nilai dari label itu akan dipakai di akhir. Gitu. Berarti tinggal dipanggil aja. The student, name-nya dimasukin apa? Name-nya diganti apa? Ya, Ken? Tuh kelihatan. Ken? Aduh. Coba baca Wah. aja. Emang namanya susah sih. Nah, Ken MC McCarthy. Carty. McCarthy. McCarthy dia. Ken Hmm. McCarthy, the student, Ken McCarthy, is enrolled in the course-nya apa? Data analisis. Yes, itu dia yang hasilnya. Jadi, Hmm. the student tanpa plus ya. Jangan lupa tanpa plus. Berarti jawabannya yang mana? Yang mana? Sip, Karti. Oke, 500, 500.
Oh, 119. Man, cepet banget. Fix the box. Fix the box. Kita coba run dulu. Sebelum cek tas, ada sesuatu yang hilang. Apa itu? Kecil. If sama else itu harus satu posisi. Nah, itu errornya apa? Check test, missing, one, required, argument. Nah, Pak, Bener Kak di situ salahnya. Kita harus masukin sesuatu. Nah, yang di atas yang dibandingkan apa? Skor atau nama? Yang di atas yang di skor. def skor. Berarti di bawah juga harus skor. Ulang-ulang terus nih. Oh iya, soalnya kamu bilang mintanya 5. Kan 5 kali, berarti dia nanyanya sama 5 kali. Ini kan sudah satu, dua, tiga, empat. Kurang satu lagi kok. Oh, Nah, oke. Jangan 99 loh ya. Kamu capek sendiri nanti. Iya, mantap. Oke, modify the program. Kalau yang ini nggak ada error ya. Devnya udah selesai. Tinggal kita bikin kodenya di bawah. Gitu. Kita lihat di sini. Kamu boleh ini. Kamu buka lagi soalnya. Kamu blok semuanya. Yuk kita coba Google Translate aja. Copy. Nah, Bang kamu ketutup, kenapa? tutup. Ketutup Nah, apanya? Oh, sama yang zoom ini kan. ini geser kok. Saya nggak terlalu berat kok, aman. Oke. Arabic Indonesian. Auto detect nggak apa-apa, langsung aja paste. Oke. Nah, tinggal ini program sudah memiliki get course. Udah ada tuh. Terus kita isi bagian utama dengan input jumlah siswa yang membutuhkan rekomendasi kuliah. Kemudian, tanyakan kepada setiap orang tentang preferensi dan cetak mata kuliah pilihan sebagai respon.
Saat mencetak rekomendasi, periksa apakah rekomendasi tersebut menyediakan astronomi. Jika iya, cek cetak pesan tambahan. Gitu. Oke. Nah, dari sini, saya nggak minta kamu kodenya ya, langsung kodenya, tapi nanya dulu, kita butuh apa aja? Butuh kode apa aja? Input. Good job, input. Apalagi? Serem. No, 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 no. Apa? Nah, Pak. Oke, oke. Kenapa? Saya bingung nih. Hmm, Oke, sip. Input. Selain input apa lagi? Tembak, kurang dua lagi. nggak tahu. Pilihannya ya. Pilihannya ya. Ini Nggak kan tahu. ngulang. Dia kan ngulang. Berarti Hmm, pilih while atau for. Right. Tetap. Hmm. Dia for. Dia sama kayak yang tadi, for. Gitu. Ini dia. Dia butuh for karena dia kan butuh ngulang ya. Tapi ngulangnya Hmm. itu cuma beberapa kali. Cuma udah ditentukan gitu. Ya. Nah, ini terakhir. Semangat. Suaranya kedengaran nggak? Suara sama kamu kedengeran. Oh, Backgroundnya enggak kok. Tenang. Udah? indikatornya kayak menaik ini. Hah? Indikatornya ini, nah, indikator mic-nya ini. Nah, apa sih namanya nih hijau-hijau ini? Ijo, ijo. Oh, Iya, ini naik ini. zoomnya itu. Hmm. Enggak kelambat. Enggak, kalau zoom itu ada filternya. Jadi kalau di belakang kamu ada sound horeg ya, misalkan ada sound horeg, Hmm. itu nggak kedengaran kok, aman. Oh, Kamu tahu sound horeg? tahu. Di rumah kamu ada nggak? Nggak ada. Oh, syukurlah. Soalnya itu kan ini kayak mengganggu banget ya. Hmm. Oke, semangat menulis. Kita pakai amount. Hmm. Karena amount-nya tidak perlu tahu. Yes. Oke, nggak jadi. Aman, aman.
Hmm. Nah, if course equal astronomy, yes, held classes are held at night itu kelas dijalankan di malam hari. Jadi kelas yang dia malam. Hmm. Kacau. Oke, kita kembali dulu. Nanti itu tugas kamu aja. Oke, dari sini. Do you have any question, Devon? Ada yang Nggak mau ada, tanyain dulu? nggak ada. Oh, paham tentang fungsi? Paham. Sip, kalau gitu. Yes, itu tadi sih. Kalau yang return, paham atau agak kayak meraba-raba? Masih meraba-raba. Iya masih agak kurang. Masih agak kurang. Ya, Hmm. it's okay. Nanti kita coba belajar lagi. Kita coba pakai lagi nanti. Oke? Hmm. Ya. Oke, sip. Itu dari sini karena nggak ada yang mau tanyain, kita rangkum dulu ya. Hmm. Oke. Hari ini kamu belajar apa nih? Bang. Aduh lupa. Oh. Susah pakai bahasa kamu aja, it's okay. Kamu ngapain aja? Bang. Aduh lupa yang dev tuh. Dev. Dev Nah, itu apa? labelnya Membuat, hmm, nggak tahu. membuat fungsi Label. custom. Tahu custom Oh, kan? tahu. Nah, custom. Membuat fungsi custom. Gitu. Sip. Terus fungsi itu ada dua, apa itu? Waduh lupa juga. Ayo Devon, kamu masih muda Devon. Bahaya nih kalau udah lupa. Kamu Nggak harus tahu. kuliah. Kamu harus SMA dulu, kuliah dulu, sampai tua dulu. Oke, mengembalikan nilai sama tidak mengembalikan. Nilai. Hmm, itu. Hmm. Kalau tidak, itu pakai print. Kalau iya, mengembalikan nilai itu pakai return. Gitu. Hmm. Oke, sip. Mantap. Overall, you doing a great job. Kamu melakukan kerja yang keren sampai akhir. Mantap. Kita ngerjain banyak soal juga tadi. Good job. Oke. Nah, karena nggak ada yang mau ditanyain, beneran nggak ada? Nggak ada. Oke, nanti kalau ada yang mau tanyain, silakan chat saya ya. Ya. Dan untuk itu, thank you for today. Devon udah join dengan saya hari ini. Dan kita jumpa lagi minggu depan. Oke? Hmm. Hmm. Oke, bye-bye. Ya. Semangat sekolahnya. Happy weekend.